Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan puasanya. Dan tetap semangat, bukan berarti kita puasa untuk bermalas-malasan. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran fikih di kelas 1. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sudah teman-teman berdoanya? Oke, kita lanjut. Pijakannya, yang pertama, pastikan teman-teman menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan tekun dan mandiri. Yang ketiga, pastikan teman-teman dapat fokus ya untuk menyimak dan memahami video pembelajarannya. Dan yang terakhir, pastikan selama menonton dan mengerjakan proyeknya ada yang mendampingimu. Oke, lanjut. Nah, materi fikih hari ini adalah masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang puasa. Kemarin masih ingat tidak tentang puasa? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sekarang yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan itu ada beberapa teman. Ada 9 yang Ustazah akan jelaskan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi surat ini sudah menjelaskan bahwa sebelum kita diwajibkan berpuasa, ada yang sudah diwajibkan terlebih dahulu untuk berpuasa. Maka tujuannya agar kita selalu menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Jadi teman-teman, silakan jadikan kita menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pastikan kita menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa ya? Qanaah itu adalah orang yang rela atau menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kondisi saat ini teman-teman. Kita kan sekarang kondisinya sedang pandemi COVID-19. Nah, biasanya aktivitas yang biasa kita lakukan terhenti karena adanya wabah tersebut. Dari kegiatan bersama-sama sekarang harus dibatasi. Lalu kegiatan seperti pulang kampung kita tidak bisa. Nah, biasa kita sholat berjamaah di masjid, sekarang kita sholat di masjid pun ada jaraknya. Nah, di situ kita harus menerima karena ini semua adalah apa yang kita lakukan agar kita tidak terkena wabah tersebut. Ya, jadi kita harus tetap qanaah, menerima apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah tentang salah satunya adalah COVID-19. Lalu yang ketiga adalah latihan teman-teman untuk mengontrol hawa nafsu. Nah, biasanya nih, kalau kita bukan bulan puasa nih, biasanya kita makan apapun kita makan. Setiap hari, misalnya sudah makan bakso, makan mie juga, makan es campur, dan macam-macam. Sekarang kita kontrol. Ketika kita berpuasa di siang hari, di malam harinya kita makan, tapi tidak berlebihan, karena itu akan berpengaruh ketika kita akan berpuasa kembali. Nah, alangkah baiknya menghabiskan waktunya yaitu dengan cara apa? Dengan hal-hal yang positif
Misalnya ikut pengajian, tadarus, berzikir, atau bersedekah menolong orang lain, ataupun kita misalnya punya makanan lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan kita tidak boleh mengikuti godaan setan. Misalnya biasanya kan setan mengajak hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, seperti melakukan iseng kepada orang lain, ataupun kejahatan kepada orang lain. Jadi teman-teman bisa melakukan kegiatan dengan hal yang positif dengan cara mengontrol hawa nafsu kita. Nah, lalu yang keempat, bisa saling berbagi tadi ya. Nah, karena kita misalnya mendapatkan makanan yang lebih nih, ada orang lain yang lebih kurang makannya. Nah, kita bisa berbagi dengan orang tersebut. Nah, kita akan lebih senang teman-teman ketika kita bisa berbagi daripada makanan kita mubazir dan terbuang ya. Tapi jangan sampai kita memberi makanan yang tidak layak untuk dimakan orang lain. Pastikan makanannya masih layak untuk dimakan. Lalu yang kedua, puasa baik bagi kesehatan jasmani. Nah, teman-teman, ketika tubuh kita terus mengkonsumsi makanan, ternyata itu tidak baik juga, teman-teman. Makanya dalam Islam adanya puasa agar tubuh kita tidak terus mengkonsumsi makanan setiap hari, dan itu akan bagus untuk tubuh kita. Nah, akan sehat. Nah, jadi puasa itu tidak akan membuat kita mati ya, ataupun misalnya menjadi sakit. Nah, berbeda ketika ada orang lain memang ada yang sedang berpuasa tapi dia sakit, mungkin kondisinya memang sudah sakit misalnya, atau mempunyai riwayat penyakit sehingga memang kondisinya menjadi lebih buruk ketika berpuasa. Namun tujuan puasa itu sangatlah baik untuk kesehatan. Lalu yang keenam, selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Misalnya kemarin nih kita tidak pernah tadarus. Nah, ketika bulan puasa kita menjadi sering tadarus, atau walaupun kadang tapi kita sudah mulai mau tadarus. Atau misalnya kita sholatnya masih bolong-bolong nih sebelum puasa, maka sekarang kita bisa tingkatkan dengan rajin sholat. Nah, jadi terus tingkatkan ibadah ataupun hal positif. Misalnya dulu kita nggak mau berbagi dengan orang lain. Nah, sekarang di bulan puasa ini kita berbagi dengan orang lain. Karena apa? Ketika di bulan puasa, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Insya Allah ya. Nah, kita lanjut. Terus kita harus meninggalkan kenangan dunia. Maksudnya, kita jangan terlalu terlena dengan kegiatan dunia. Misalnya nih, kita senangnya main PS terus saja, main PS dari siang, pagi, sore main PS terus. Nah, itu tidak baik teman-teman. Nah, yang pertama tidak baik juga untuk kondisi tubuhmu, tidak baik juga untuk kegiatanmu. Jadi kegiatanmu hanya terbuang dengan kegiatan bermain game terus. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan kegiatan bersosialisasi dengan teman yang lain, dengan tetangga kita, atau dengan berbagi, misalnya bersedekah nih ke masjid-masjid, ataupun kita misalnya bisa tadarus dengan teman-teman yang lain, mengaji bersama. Nah, itu lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya dapat berhati-hati dalam berbuat. Nah, misalnya kita nih mau berbuat sesuatu, kita harus lebih hati-hati lagi. Karena lupa saya sedang berpuasa, atau misalnya ketika kita sedang berpuasa ngomongin orang. Nah, saya lupa saya sedang berpuasa. Bahwa kalau puasa itu tidak boleh melakukan hal yang buruk, nanti bisa dicatat oleh malaikat. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati dalam berbuat, apalagi sedang berpuasa ya. Lalu yang terakhir adalah bisa melatih hidup lebih sederhana. Nah, teman-teman, kenapa puasa itu bisa melatih hidup kita menjadi sederhana? Contohnya, biasanya kita kan biasa makan banyak nih, bisa di mall ataupun di mana-mana. Nah, sekarang kita hidup sederhana, yang biasanya apa saja ada, sekarang kita sederhanakan ketika bulan puasa. Dari pakaian kita yang melebihi, misalnya biasanya pakaiannya 10, sekarang dikurangi jadi 5, ataupun makanannya kita kurangi, karena
kita akan belajar hidup sederhana ketika puasa tersebut. Oke teman-teman, proyeknya adalah teman-teman cukup menjelaskan kembali tentang hikmah puasa sesuai dengan pemahaman teman-teman sendiri atau pengetahuannya. Misalnya nih, teman-teman mengetahui tentang hikmah puasa selain yang Ustazah jelaskan. Nah, boleh silakan teman-teman jelaskan kembali sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui apa itu hikmah puasa. Ya. Misalnya nih, teman-teman tidak perlu mengikuti apa yang sudah diinformasikan Ustazah di materinya. Mungkin teman-teman punya hikmah yang lain. Nah, boleh diinformasikan sesuai dengan pengetahuan teman-teman atau sesuai dengan pemahaman teman-teman tentang materi yang Ustazah sampaikan. Misalnya teman-teman pahamnya hanya 3 poin, boleh jelaskan yang 3 poin tersebut. Seperti itu ya. Nah, proyeknya itu adalah dibuat video. Nah, videonya itu paling lama 2 menit ya. Lalu hasilnya biasa dikirimkan melalui Google Classroom. Oke teman-teman, itu saja informasi yang Ustazah sampaikan tentang materi ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk teman semua. Dan Ustazah doakan semoga puasanya lancar sampai menjelang Idul Fitri. Dan diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa sampai akhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.